Saudara, sudah 4 minggu berperang, Iran tak mengendurkan serangan ke Israel dan juga fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Media Iran Press TV kembali merilis serangan Garda Revolusi terbaru. Dalam gelombang serangan ke-80 ini, Iran menyebut serangan diarahkan ke pos militer di utara wilayah pendudukan Israel. Angkatan Udara Iran menyebut serangan ini juga bagian dukungan untuk milisi Hizbullah yang tengah berperang dengan Israel di Lebanon. Korps Garda Revolusi Iran merilis rekaman video peluncuran rudal yang diarahkan ke sejumlah target di Israel. Rudal Iran memicu sirene serangan udara di kota terbesar Israel, Tel Aviv. Serangan ini juga menyasar pangkalan-pangkalan militer yang menampung pasukan Amerika Serikat di sejumlah negara Teluk seperti Kuwait, Yordania, dan Bahrain. Garda Revolusi Iran menyebut pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan tersebut telah dihantam oleh sistem rudal berpemandu presisi berbahan bakar cair dan padat, serta rentetan drone serbu. Selasa malam waktu setempat, rudal Iran yang masuk ke langit Yerusalem membuat sirene peringatan di kota itu kembali berbunyi. Rudal-rudal Iran yang menyasar Israel mematahkan klaim Amerika Serikat yang menyebut kekuatan rudal Iran telah berkurang signifikan. Sementara pada Rabu dini hari tadi, rudal-rudal Iran terlihat dari tepi barat Palestina berjatuhan di sejumlah wilayah Israel. Sistem pertahanan udara Israel berusaha menghalau serangan rudal Iran. Pasca serangan Rabu dini hari tadi, tentara Israel mengeluarkan pernyataan telah mengidentifikasi lokasi peluncuran rudal dari Iran menuju ke wilayahnya. Salah satu kota di Israel yang terkena rudal Iran di timur Tel Aviv, rudal klaster Iran ini merusak beberapa bangunan di kota tersebut. Petugas tanggap darurat bekerja di lokasi kejadian, di mana kendaraan rusak dan puing-puing berserakan di area tersebut. Otoritas Israel menyebut setidaknya 9 orang terluka dalam serangan ini. Tak hanya menyasar Israel, rudal Iran juga menyasar fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait. Sirine peringatan sempat terdengar pada Selasa malam di seluruh kota. Jaringan listrik yang terkena pecahan peluru sistem pertahanan Kuwait berdampak pada pemadaman listrik selama beberapa jam.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel mengancam akan menguasai wilayah Lebanon Selatan hingga Sungai Litani. Sebelumnya militer Israel menghancurkan jembatan di atas sungai tersebut. Ini menjadi pertama kalinya pejabat tinggi Israel secara gamblang menyebut rencana pengambil alihan wilayah tersebut. Menteri Pertahanan Israel mengungkapkan rencana pembentukan zona penyangga demi memperkuat pertahanan negaranya. Sungai Litani merupakan wilayah strategis di Lebanon. Kawasan ini menjadi titik sensitif dalam konflik kedua negara. Rudal Israel menyerang Lebanon, kepulan asap besar membumbung di atas daerah perkotaan. Menurut militer Israel, serangan tersebut merupakan bagian dari operasi berkelanjutan terhadap kelompok-kelompok bersenjata di Lebanon Selatan. Konfrontasi semakin meluas setelah Hizbullah melancarkan serangan terhadap Israel yang mereka sebut sebagai pembalasan atas pembunuhan Khamenei dan operasi Israel di Lebanon. Sebuah proyektil menghantam kompleks pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr, Iran. Ini adalah serangan kedua terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir Iran sejak serangan militer Amerika Serikat Israel dimulai pada 28 Februari 2026. Pihak berwenang Iran mengatakan tidak ada kerusakan pada pembangkit nuklir itu sendiri maupun cedera pada staf dan kondisi pembangkit tetap normal. Ledakan juga terdengar di kota Yazd di Iran Tengah dan kota Shiraz di selatan. Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman yang diklaim sebagai serangan terhadap sasaran militer di Iran pada Selasa waktu setempat. Dalam sebuah postingan di media sosial X, CENTCOM menyatakan pasukan Amerika Serikat telah menghancurkan lebih dari 9.000 sasaran militer di dalam wilayah Iran yang secara signifikan melemahkan kemampuan tempur rezim Iran. Reuters tidak dapat memverifikasi lokasi dan tanggal rekaman tersebut. Selain itu, tidak ditemukan versi video yang diunggah secara daring sebelum 24 Maret. Sementara negara tetangga Indonesia, Filipina mengumumkan darurat energi nasional akibat terdampak perang. Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyebut ancaman mendesak terhadap pasokan energi negara tersebut. Marcos mengatakan telah membentuk sebuah komite untuk memastikan kelancaran pergerakan, pasokan, distribusi dan juga ketersediaan bahan bakar. Filipina mengimpor hampir seluruh minyak mentahnya dari Timur Tengah. Negara ini telah berupaya keras untuk mengatasi kenaikan harga yang dipicu perang AS Israel terhadap Iran. Saudara, arus balik di jalur Pantura Kota Cirebon, Jawa Barat sejak Rabu siang